Lu waktu awal-awal maba gua kenal sama lu orangnya pendiam banget dah. Maksud gua kenapa gitu? Sekarang sekali-kalinya lu cerita ngobrol sama gua kayak nggak pernah diem aja, tau nggak lu? Tanya gua ke si Oni, sobat gua pas jam makan siang di kantin kampus. Gua nggak pernah gini bal pas dulu SMA, kayak terlalu banyak ngomong gitu dan nggak akan pernah gua ulangin lagi. Oni menjawab pertanyaan gua. Well, jawabannya nggak menjawab sih. Tapi setelah dia jelasin ke gua kalau dia pernah gara-gara banyak ngomong, kata-kata dia dijadiin bahan ejekan ketua kelas dan jajarannya. Jadi gua pernah pas abis sholat dapet chat lagi tuh dari wakil ketua kelas soal ikut apa enggak gua ke corak orang kelasan. Well, gua bilang ke dia kalau gua gak mau daripada gua disemprot sama yang lain. Besoknya, di setiap chat lain grup orang kelas selalu ada kata semprot di chat buat ngejek-ngejek gua. Dari situ gua paham kenapa dia nggak banyak ngomong pas awal maba dan dia juga baru mulai membaur dan berani bicara lagi ke teman-teman dekatnya termasuk ke gua. Masuk akal juga sih kenapa dia gak berani ngomong dulu. Nah, kalau gua simak dari pengalamannya gitu, pertanyaannya, perlu nggak ya kita bicara sama orang yang gangguin kita? Terutama semua orang yang ganggu si Oni ini. Hi strangers on the internet, it's me again and I wanna show you my perspective. Jadi di bagian my perspective kali ini, gua bakal jelasin sudut pandang gua tentang buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dan kali ini, gua bakal bahas hukum 4, yaitu senantiasa berbicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Pernah nggak pas lagi bicara sama teman-teman, tiba-tiba kelepasan sama salah satu hal yang harusnya nggak boleh diomongin? Atau pernah nggak teman-teman ngebahas sesuatu yang out of topic dan bikin canggung? Atau mungkin malah bikin orang yang tadinya banyak bicara sama teman-teman jadi kesel sendiri? Yap, itu berarti ada sesuatu yang meluap. Maksudnya gimana tuh? Oke, jadi ketika kita lagi masak popcorn, terus lihat HP sebentar aja, niatnya sebentar ya, dan pada akhirnya keterusan sampai lupa buat kecilin apinya. Dan ya udah tau lah kan apa yang akan terjadi. Nah, jadi kalau yang gua tangkap dari itu adalah dalam hukum ini ya, ini adalah kalau kita berbicara seperti layaknya api yang membesar menjadi bahaya, sedangkan kalau api sendiri kan akan bermanfaat apabila kecil begitu ya. Nah, bicaralah seperlunya aja, jangan sampai membakar tungku. Bicaralah hal-hal yang memang tidak akan menimbulkan bumerang bagi kalian. Dari kata-kata ambigu, satu kata berlain makna, sebisa mungkin agar kalian aman daripada pertanyaan yang menjebak dan bisa mempengaruhi citra kita. Oke, mungkin itu agak gak masuk akal ya, karena apa yang diibaratkan oleh si popcorn, rasa yang bocor keluar mungkin. Tapi gini ya, dalam hidup mungkin kita gak pernah tahu apa yang bakalan terjadi, ya tentu aja. Dan poin gue adalah bagaimana kita bisa mengetahui setiap obrolan itu ngarahnya kemana. Maksud gue adalah gimana agar si obrolan itu gak membuat kalian jadi, ya bisa dibilang gampang diarahin lah. Satu cara agar hal itu tidak terjadi adalah, ya jangan banyak ngomong bumbunya, jangan banyakin bumbunya gitu. Bicaralah tanpa melebihkan apalagi ngarang. Sama jangan bohong juga, kecuali diperlukan untuk jaga rahasia misalkan. Pandangan lain terhadap hukum ini adalah di mana bukan kita harus diam gak banyak bicara, tetapi bicaralah pada saat waktu, kondisi, suasana, serta siapa lawan bicara kita. Memang benar kalau sedikit bicara kecil kemungkinan informasi buat bocor. Tetapi kadang ada kondisi di mana kita harus bicara. Misalkan aja pas kita lagi buat pengalih perhatian dan itu nggak bisa kita sedikit ngomong. Ya walaupun bukan berarti banyak ngomong juga. Saat berbicara kita tidak boleh terlalu jujur dan harus bisa menggunakan kata-kata yang dapat meyakinkan orang lain. Tetapi bukan berarti kita jadi nggak enakan sama orang lain dan pada akhirnya jadi nggak berani ngomong ya teman-teman. Dan bukan berarti kita nggak boleh jujur juga. Terus terang adalah hal yang bagus, cuma perlu batasan aja. Ya kita tinggal pikirkan saja batasan-batasan seperti apa yang harus diberlakukan oleh kita. Terus terang juga bukan hal yang buruk selama tidak melanggar batasan-batasan tadi. Hukum ini dalam pergaulan bisa dipakai banget, terkhusus pada masa awal perkenalan. Jadi gini teman-teman, pada saat awal pergaulan kan kita pasti bakal ada rasa canggung dan pada masa awal itu tentu kita nggak mau dijudge sama siapapun. Untuk itu teman-teman harus main aman. Kalau menurut pandangan gue, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman pada saat masa awal pergaulan. Pertama, banyak dengerin orang lain. Pas teman-teman ketemu orang baru, mereka cenderung banyak bicara dan pada saat ini teman-teman harus mendengarkan baik-baik dengan seksama dan berupaya memahami mereka.
Ini bakalan bantu teman-teman buat dapat pengetahuan umum dan juga wawasan baru yang berharga, juga sambil menghindari banyak bicara. Kedua, jaga kerahasiaan. Kalau teman-teman dapat informasi sensitif dari orang yang baru kalian kenal, jaga rahasia itu. Pastikan teman-teman dikenal sebagai orang yang memiliki integritas. Kalau untuk rahasia sendiri juga nggak jauh lebih penting ya untuk dijaga dan dipertahankan. Rahasia sendiri harus dijaga dan dipertahankan. Jangan bocorkan rahasia kalian seemosional apapun situasi ya teman-teman. Seemosional apapun situasi yang teman-teman rasakan pas orang baru tanya soal itu, balik sebentar ke hukum 3, cari pengalih perhatian. Jaga informasi pribadi atau strategis yang kalian miliki. 3. Bicaralah setelah dipikirkan dan harus ada tujuannya. Bicaralah hanya pada saat-saat yang harus dilakukan dan efektif, serta hanya saat-saat di mana berbicara diperlukan dan dapat meningkatkan pengaruh kalian. Keempat, jangan bicara aib dan kelemahan serta kegagalan teman-teman. Ini lagi masa penerimaan dalam pergaulan. Sembarangan bicara hal-hal tersebut dapat menjadi bumerang dan orang lain bisa menggunakan itu untuk menyerang kalian. Hati-hati, pas masa awal pergaulan, tidak ada yang bisa tahu siapa yang bisa dipercaya. Fokus pada kekuatan dan prestasi yang dapat membantu orang lain serta mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif, bukan dengan pamer atau hanya mencari validasi. Orang lain membenci hal itu. 5. Gunakan keheningan secara strategis dan bersifat misterius. Don't kill the mystery. Misalkan pas tugas kelompok, teman-teman pastikan lebih sering mengamati dan merenung sebelum ngasih pendapat dan ide yang bagus serta bernilai. Jangan spill hal-hal tentang kalian buru-buru dan terlalu cepat. Butuh waktu dan ruang agar orang lain penasaran, dan berikan waktu dan ruang tersebut kepada orang lain sehingga mereka tertarik berinteraksi terus dengan kalian. Keenam, bicara dengan bijaksana dan terhormat. Pilih kata-kata dengan teliti dan penuh hati-hati. Gunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi dan hindari kata kasar dan gak pantas. Jangan keluarkan bahasa yang biasa digunakan ke orang dekat sebelum orang lain tersebut menjadi dekat dengan kalian. Berbicara dengan kecerdasan dan kebijaksanaan di saat yang tepat akan membuat orang lain nyaman berinteraksi dengan kalian. Jadi sahabat gua si Oni ini sudah melanggar hukum 4 dengan terlalu banyak bicara dan terlalu mengeluarkan emosinya. Si Oni udah ngasih mereka celah untuk diejek-ejek dan akhirnya ya sahabat gua ini habis diganggu ketua kelas dan jajarannya. So that's it on my perspective. Thanks for your time and let me know your opinion in the comment section below. Nanti komentar yang keren bakal gue bacain di video selanjutnya. Okay, so have a great day strangers on the internet. See ya.